Akhirnya Samsung Galaxy A55 dan A35 di-reveal juga untuk pasar Indonesia. Setelah kemarin HP-HP mid-range dari brand-brand lain itu pada bermunculan dari awal Februari sampai awal Maret. Nah sekarang akhirnya Samsung yang ikutan berperang ya di pasar-pasar mid-range. Dan tadi gue sempet ikut buat pengenalan si HP-nya, ternyata ada lumayan banyak perubahan di Galaxy A55 dan A35. Apa aja perubahannya kita cek di video ini. Let's go! Tapi sebelum kita lanjut, kalau kalian lagi ngincer gadget baru, cobain deh belanjain di Blibli karena di bulan ini lagi ada Blibli THR alias tiap hari rayain dari tanggal 11 Maret sampai 1 April 2024. Karena belanja HP di sini, kalian bisa cicil sampai 24 bulan dengan free biaya admin dan bunga 0%. Plus ada ekstra cashback juga up to 500.000. Jadi ini lumayan banget kan? Lengkapnya soal Blibli THR kalian bisa cekin aja di kolom deskripsi. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Nah, yang pertama gue mau bahas dulu dari Samsung Galaxy A55, yaitu performance-nya. Kenapa? Karena performance-nya ini berubah dengan chipsetnya juga yang berubah. Kalau sebelumnya itu Exynos 1380, sekarang jadi 1480, yang ukurannya itu 4 nanometer. Jadi chipset terbaru dan yang paling kecil juga milik Exynos. Nah, buat pilihan storage-nya sendiri, ini lumayan rame ya. Jadi ada yang storage 8128, ada yang 8256, ada yang 12256. Nah, tadi juga gue sempat lihat buat improvement dari performance GPU dan CPU si Exynos 1480. Jadi CPU itu 15%, sedangkan GPU yang 30%. Nah, jadi upgrade-nya itu lumayan ya dari segi performance, terutama di ISP-nya, yang nanti bakal gue bahas juga di segmen kamera. Dan untuk baterai dan charging-nya ini masih sama kayak sebelumnya ya. Jadi dia masih 5000 mAh dan 25 watt fast charging. Nah, buat kameranya sendiri di Galaxy A55 itu masih sama ya secara hardware. Jadi dia pakai main kamera 50 megapiksel, buat ultrawide-nya dia di 12 megapiksel dan makronya dia di 5 megapiksel. Kalau buat selfie-nya sendiri dia di 32 megapiksel. Nah, yang berubah itu adalah di ISP-nya tadi ya, kayak gue sebutin, karena chipsetnya berubah, ISP-nya berubah. Nah, ISP-nya ini bisa dibilang kayak udah powered by AI. Jadi ada satu fitur untuk portrait mode yang dimaksimalkan dengan AI. Jadi background-nya dan subjek itu bisa dipisahkan lebih maksimal lagi sekarang. Selain itu, kalau kalian record video, itu udah support juga dengan Super HDR video untuk di Galaxy A55. Sama satu lagi nih, kalau kalian record 4K, itu udah bisa nyalahin VDIS atau Digital Image Stabilization. Jadi lebih stabil lah intinya. Nah, buat hasil-hasil foto kalian bisa lihat di sini. Tapi kebanyakan ini foto-foto malam ya. Oke, ini adalah contoh perekaman videonya menggunakan Galaxy A55 di resolusi 4K 30 fps. Ini kondisinya tuh sebenarnya gelap banget ya, bener-bener low light, tapi di kameranya itu kelihatan oke, detailnya oke, exposure-nya juga cakep ya, dan stabil banget sih ini. Dia optical image stabilization-nya nyala dan ada fitur VDIS-nya ya, atau digital image stabilization-nya yang aktif secara otomatis. Nah, ini juga gue bisa ganti langsung ke lensa ultra wide, tapi langsung jadi gelap banget ya. Atau gue bisa ganti ke langsung, atau ke itu juga bisa, tapi selfie-nya ini gelap banget ya karena kondisinya ya segelap itu guys. Tapi gimana menurut kalian soal kualitas videonya? Tulisin aja di kolom komentar. Nah, next ini di bagian layarnya, jadi bezel-nya ini semakin tipis, tapi kalau dilihat-lihat ya memang masih belum berasa ya tipisnya. Ini masih agak tebel menurut gua. Tapi dari ukuran layar, ini meningkat. Jadi 6,6 inci, panelnya Super AMOLED 120 Hz. Dan brightness-nya juga ini meningkat. Jadi kalau misalkan kita ngelihat sosmedan atau kita scrolling-scrolling, itu udah mantap kali. Tapi yang menurut gua bikin salfok adalah proteksi si kacanya ini. Aduh, itu dia pakai Gorilla Glass Victus. Ini biasanya dipakai di HP-HP flagship ya. Sekarang udah ada di Galaxy A55 juga. Nah, tadi gue nonton YouTube juga dan Netflix, itu keduanya udah support HDR. Mantap. Lanjut lagi, kalau tadi layar, sekarang di bagian bodinya. Karena ada upgrade nih, di bahan dari frame-nya sendiri. Sekarang udah aluminium, jadi makanya kelihatan nih ada kayak garis-garis buat antenanya ya di sekeliling frame-nya ini. Sama satu lagi, di bagian volume button dan power button, ini sekarang agak nonjol keluar ya. Karena ini dia pakai desain yang namanya tuh Key Island.
Jadi sebelumnya dia udah pakai di A25 dan A15, sekarang ada juga di A55 dan ada juga di A35. Nah menurut gue untuk desain ini tuh lumayan unik ya. Kalau misalnya kita pegang tuh kayak ada semacam nonjolnya aja gitu. Nggak tahu ya, gue sendiri sih suka sama desain yang kayak gini. Tapi buat desain belakangnya ini dia masih familiar ya dengan bahasa desainnya Samsung, yang frame kameranya itu mirip-mirip kayak yang seri S24 atau yang entry level. Jadi kayak lebih simetris aja, lebih kayak adil aja dari atas sampai bawah. Dan bagian belakangnya ini dia udah kaca ya, jadi udah serba premium. Depannya Gorilla Victus, sampingnya aluminium, belakangnya kaca. Jadi mantap. Nah buat warnanya sendiri dia ada 3 macam ya, Ice Blue, terus yang ini namanya Navy, dan ada lagi satu lagi Lilac. Nah buat OS-nya sendiri Galaxy A55 ini udah pakai OS One UI terbaru yang 6.1 dengan Android 14, tapi berbeda dari yang seri flagship, karena yang flagship kan udah ada generative AI ya, yang bisa circle to search gitu. Kalau di sini nggak ada, jadi AI-nya itu cuma ada satu di bagian kamera, tadi ya yang portrait mode-nya itu. Tapi sebenarnya yang mau di-highlight dari OS-nya si Samsung Galaxy A55 ini sendiri adalah keamanannya. Jadi mereka itu masukin yang namanya Knox Vault. Nah fitur keamanan ini tuh sebelumnya ada di seri flagship-nya Samsung, tapi sekarang udah turun juga ke Galaxy A55 dan A35. Jadi fitur ini tuh intinya untuk menjaga HP jadi lebih aman dari malware. Misalkan, hal yang paling gue suka itu adalah private sharing ya. Jadi pas gue misalkan kirim gambar ke temen gue lewat quick share, itu gue bisa atur privasinya. Jadi gue bisa atur seberapa lama dia bisa akses, gue juga bisa lihat historinya. Jadi gue bisa ngatur gambar yang gue kirim, lebih secure. Jadi nggak gampang kena malware lah intinya si HP ini. Nah, buat Galaxy A35 sendiri, ini gue nggak sempat pegang barang ya, jadi gue sebutin highlight-highlight dari fitur dan speknya aja. Yang pertama adalah dari segi chipset, dia udah berubah, sekarang pakai Exynos 1380. Ya, ini chipset yang dipakai di Galaxy A54. Nah, buat layarnya sendiri, dia juga meningkat jadi 6,6 inci, Super AMOLED juga 120 Hz. Dan bagian desain juga sekarang dia udah pakai Key Island juga, sama kayak di Galaxy A55, tapi frame-nya dia plastik dan bagian belakangnya juga dia plastik. Dan terakhir si Knox Vault-nya itu juga ada di Galaxy A35. Jadi mantap nih untuk keamanannya. Oke, jadi untuk kesimpulan si Galaxy A55 dan A35. Ya, gue fokus ke A55 aja, karena pertama kali gue lihat, sebenarnya gue suka sih sama si HP-nya ya. Jadi dia pas dipegang tuh solid dan apa ya, bobotnya tuh pas gitu. Jadi pas kita pegang tuh kelihatan premium. Dan soal chipsetnya juga dia upgrade. Buat kameranya sendiri tadi gue tes untuk malam hari, itu mantap sekali. Dan buat sistem keamanannya juga itu udah upgraded dengan si Knox Vault-nya itu. Dan buat A35 sendiri itu upgrade-nya udah lumayan oke. Tapi sayangnya gue masih belum bisa merekomendasikan apakah si Galaxy A55 ataupun A35 itu recommended di harga 7 jutaan. Karena kalian bisa lihat ini harganya ada di sini. Jadi kalau misalkan kalian pengen gue untuk ngebahas lebih in-depth soal HP-nya, boleh banget buat ditulisin di kolom komentar. Jangan lupa buat di-like dan di-subscribe dan share juga ke teman-teman kalian yang lagi ngincerin si HP Samsung mid-range terbaru ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Lah, ngapain gue ya? Gue mau makan dulu lah, lapar. Syuting mulu lapar.